Halo semua, selamat datang di video ini. Tempat kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang tokoh-tokoh penting dan ide-ide besar yang membangun Indonesia. Hari ini kita bahas salah satu bapak bangsa Indonesia yang sering dikenal kalem, intelektual, dan visioner. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Hatta, yang akrab kita panggil Bung Hatta. Tapi, siapa sih Bung Hatta sebenarnya? Dan apa sih pemikiran-pemikiran penting yang masih relevan sampai hari ini? Yuk kita ngobrol. Bung Hatta bukan cuman proklamator dan wakil presiden pertama di Indonesia, tetapi dia adalah seorang pemikir, penulis, ekonom, dan aktivis kemerdekaan yang sejak muda sudah menyadari bahwa perjuangan bangsa tak bisa hanya lewat senjata, tetapi juga lewat ilmu dan ide. Saat belajar di Belanda, ia aktif di organisasi Perhimpunan Indonesia dan banyak menulis artikel soal kemerdekaan dan bangsa. Salah satu ciri khas Hatta ialah logis, rasional, dan berdasarkan prinsip. Menurut Bung Hatta, kemerdekaan tanpa demokrasi hanyalah ilusi. Ia percaya bahwa rakyat harus punya suara dan harus terlibat dalam menentukan arah gerak bangsa. Demokrasi baginya bukan hanyalah sistem politik, tapi cara hidup yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Bung Hatta menulis bahwa demokrasi yang tidak disertai dengan keadilan sosial hanya akan menjadi alat kaum kuat untuk menindas yang lemah. Apakah kalimat tersebut masih terasa relevan bagi kita? Nah, ini adalah part yang paling penting. Yang paling dikenal dari Bung Hatta adalah ekonomi kerakyatannya. Ia sangat kritis terhadap sistem kapitalis dan kolonialisme yang menindas rakyat kecil. Solusinya yakni koperasi. Menurut Hatta, koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan hanya soal dagang, tapi bagaimana rakyat saling membantu, membentuk kekuatan bersama, dan tidak bergantung pada perusahaan besar atau negara asing. Koperasi bagi Hatta pula, rakyat bisa mandiri secara ekonomi tanpa eksploitasi. Ia bahkan berkata, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Karena perjuangan inilah, Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sejak awal, Bung Hatta menolak kolonialisme, tapi ia menolak kekerasan tanpa arah. Ia percaya kemerdekaan sejati hanya akan lahir jika bangsa ini mandiri secara politik, ekonomi, dan budaya. Maknanya, ia menolak bentuk penjajahan baru, termasuk ketergantungan pada negara asing. Baginya, bangsa yang besar adalah bangsa yang berdiri di atas kaki mereka sendiri. Jadi, pemikiran Muhammad Hatta bukan hanyalah sejarah. Itu adalah cermin bagi kita untuk menilai apakah kita sudah benar-benar merdeka, apakah kita sudah menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan kemandirian,
Semoga kita bisa terus belajar dari tokoh-tokoh hebat seperti Muhammad Hatta. Oke, terima kasih sudah ngobrol santai bareng, dan bye semua.